di sana saya nggak disebut namanya. Itu tuh, gitu nggak tahu ya. Nah makanya saya sedikit saya memperkenalkan diri. Boleh Pak, mungkin dikit ada nama saya di situ. Oh udah ya. Nama saya Heni Indrawati. Saya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, di mana Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Saya diminta oleh pimpinan saya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk bisa hadir berbagi dengan bapak-bapak. Berbagi ya Pak. Jadi jangan saya diri di sini, terus saya dianggap paling pintar, enggak. Saya masih belum juga pintar. Mungkin di antara saya ada yang lebih pintar, bapak-bapak. Jadi saya hadir di sini pagi ini sampai jam berapa nanti kita kesepakatan ya. Nah itu saya mau diskusi sama bapak-bapak. Saya ingin bapak-bapak aktif. Aktif maksudnya gini, saya mau punya pendapat, saya punya begini, saya punya begitu. Nanti saya yang pertama saya akan belanja masalah dari bapak-bapak. Yang kedua saya mungkin akan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat di tempat bapak-bapak semua. Seperti itu ya bapak-bapak ya. Jadi pada intinya saya hadir di sini. Jika saya yang lebih muda dari bapak-bapak, saya mohon maaf, bukan saya untuk menggurui bapak-bapak, tapi saya ingin sekali sharing kepada bapak-bapak. Ini loh yang akan dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka apa? Dalam rangka mencerdaskan masyarakat dalam konteks sadar hukum. Saya ngerti semua yang hadir di sini pasti sudah sadar hukum. Kalau nggak sadar hukum, bapak nggak di depan saya, tapi ada di dalam LP, ya, gitu. Pasti seperti itu. Kalau orang yang sudah tidak sadar hukum, pasti dia akan bersentuhan dengan hukum dan dia terkena hukum. Tidak seperti itu. Karena bapak hadir di sini dengan wajah yang, ya Allah, seperti ayah saya, seperti suami saya, seperti saudara saya, cerah semuanya. Ya, jadi bapak-bapak, sekarang saya sudah memperkenalkan diri. Saya Heni Indrawati dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saya mau kenalan nih, tapi kenalan kalau segini banyak ini repot. Jadi saya mau kenalan dari sini satu loncat ke satu, loncat ke satu gitu ya. Tapi satu-satu dua saya kenalannya, sama yang begini juga. Dan yang kalau belum kenalan namanya jangan bersedih hati. Saya nggak dikenalin sama ibu, saya harusnya kan kenalan, nggak apa-apa, saya mau kenalan, boleh gitu ya. Jadi saya nggak apa ya, tidak menutup untuk ketika yang tidak saya kasih mic, tidak boleh berbicara, tidak. Saya mau kenalan, boleh, langsung gitu ya. Oke, sekarang pagi ini kita memulai kegiatan kesepakatan yuk. Kan kita masuk ini harusnya jam 9 ya, tapi jam 9:20 kita baru masuk. Sementara kita breaknya pasti ngopi-ngopi dong biar tambah cerah. Itu kan sekitar jam 10 ya. Kesepakatan maunya seperti apa. Nah terus setelah break saya mohon, tapi jangan terlalu panjang ngopi sama ngerokoknya. Jadi biar ada materi lagi masuk. Nah setelah itu sebelum jam 12 atau jam 12 kita berhenti, monggo, iya saya ikuti, jangan monggo ya Pak ya, saya orang Jawa jadi monggo ya, gitu, rapopo katanya gitu ya. Nah terus setelah itu kita isoma ya. Setelah isoma kita mau selesai jam berapa, masuk dulu, baru selesai jam berapa. Yuk kesepakatan dulu. Pagi ini kita memulai jam 9:20, break jam 10, masuk lagi jam berapa bapak-bapak? Saya nangis kalau jam 12 gak dapat apa-apa bapak-bapak. Saya enak, bisa kerjain kerjaan yang lain, kerjaan kantor. Bapak-bapak dapatnya sedikit, saya. Jadi kita nanti break jam 10, masuk lagi jam 11. Kan breaknya cuma 15 menit sebenarnya. Ya, oke. Sepakat Bapak coba biar kenceng teman-temannya kan jadi dengar. Jam
Jam 11. Bapak pencet di. Nah. Tapi jam 10. Ya. Jam 10.30. Ya. Sepakat. Sepakat. Jadi saya udah kasih lebih 15 menit tuh, seharusnya nggak boleh, ya? Enggak aja. Jadi kita break jam 10, setengah 11, tapi sudah ada di sini lagi, ya. Kalau nggak ada di sini lagi, saya tegur, jangan marah ya. Saya colek deh, Pak Ayu masuk. Tadi kan kita udah sepakat. Setuju apa enggak? Jadi ya alhamdulillah. Terus kita isoma nih jam 12 atau paling tidak jam 12 ya, antara setengah 12 sampai jam 12 ya. Masuk lagi jam berapa? Nah, jam 2. Tapi konsekuensinya harus hadir ya semua. Setuju enggak? Oke, jam 2. Nanti selesainya materi juga. Setelah materi selesai, bapak-bapak istirahat lagi ya. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, sudah kenalan sebentar ya. Sekarang dari sini, bapak tadi sudah ada suaranya. Saya mendengar bapak ini belum ada suaranya. Kenalan yuk. Cuma nama sama dari mana, gitu aja. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhruddin dari Desa Al-Azhar, Kecamatan Idi Timur. Idi Timur, berarti sini ya? Iya. Baterainya ya. Bapak boleh kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fakhruddin, berasal dari Desa Pandan Raya M, Kecamatan Banda Alam. Banda Alam, bukan Banda Aceh ya, Banda Alam. Banda Aceh masih berapa jam Pak? Masih 12 jam atau 10 jam ya dari sini ya. Ini saya lewatin ya. Bapak yuk kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa Badangana, Kecamatan Darussalam. 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 Oke. Bapak kenalan yuk. Oh, boleh. Bahasa Aceh. Nama saya Nur, berasal dari Desa Kampung Jalan, Kecamatan Darussalam. Darussalam. Baik, terima kasih Darussalam. Enak juga Pak. Yang tengah deh. Yuk, kenalan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari Indonesia, Kecamatan Darussalam. Oh iya, makasih Mbak. Buku. Ya, mana tadi? Di sini ya. Sini yuk, kenalan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balah Anjapa. Dari mana Bapak? Dari Desa Badara Itu. Dari Kecamatan Banda Alam. Banda Alam ya, 2, 3 ya. Loncat ya Bapak. Bapak kenalan nih? Oh sana dong, sini dulu. Oh nggak usah ya? Ya Bapak kenalan sama saya. Oke kenalan. Assalamualaikum Boleh duduk Bapak? Nama saya Yusuf dari Desa Serbu 22, Darul Aman. Darul Aman. Ya Bapak. Terus ya tadi ya nama itu ya. Boleh Masnya? Oh siapa? Enggak Bapak. Enggak mau kenalan. Waduh. Kenalannya takut deh. Nanti saya kasih pertanyaan deh kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Afandi, Ya. Kecamatan Banda Alam. Nama desa Pandan Raya M. Ketua aduh ya Allah, ketua ya udah luar biasa. Monggo Bapak silakan, mau di mana nih duduknya? Tuh, di sana pojok boleh ditutup pintu enggak? Dulu maaf ya, minta tolong. Terima kasih. Boleh ya kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari
ada Lampung, Tapalua, Kecamatan Igi Timur. Igi Timur. Berapa ya yang ketiga yang Timur? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Bakar, Abu Bakar, Kampung Tenggogolo, Kecamatan Al Rahman, Kabupaten Aceh Timur. Aceh Timur. Kenapa nanti ya? Ah, udah waktunya udah cukup. Oke. Pak, di mana? Kita mulai ya, Bapak Ibu next, Mbak. Kita mulai ya. Sekarang kita akan sedikit konsentrasi ya. Saya akan membahas ada 4 pokok bahasan ini, tapi nanti saya lengkap. Ada yang memang krusial yang harus saya katakan, ada yang memang kita lewati saja biar waktunya juga kan cukup ya. Sekarang ada 4 bahasan terkait dengan tugas dan fungsi BPHN, kemudian pembentukan dan pembinaan kelompok atau keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum, metode pelaksanaannya seperti apa, kemudian kebijakan dan evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Next, Mbak. Nah, ini tadi saya kenalan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah pernah mendengar belum? Belum ya? Berarti saya orang pertama yang dikenal bapak ya, orang BPHN ya? Waduh, saya memperkenalkan BPHN kepada bapak-bapak ya. Baik, BPHN adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan hukum nasional secara terpadu dan komprehensif. Itu dari mulai perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Jadi tugasnya BPHN adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, tapi bukan menyusun sendiri, ya. Perencanaannya juga, melakukan analisis dan evaluasinya, melakukan dokumentasinya, dan melakukan penyuluhannya, serta bantuan hukumnya. Jadi BPHN itu komplit dari mulai perencanaan, masuk kepada penyusunan, masuk kepada evaluasi, analisisnya, masuk evaluasi sampai dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta dokumentasi. Dokumentasi itu adalah seluruh peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dapat Bapak akses. Bapak ini lagi menyelesaikan sengketa nih, misalnya ya, pengen tahu nih gimana sih aturannya biar Bapak lebih pintar lagi dari yang sekarang. Sekarang udah pintar, makin pintar. Bapak browsing di jdihn.bphn. Buka di situ Pak, keluar tuh bagaimana aturannya. Jadi BPHN itu melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Namun ada sedikit yang dipotong, yaitu terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Jadi ketika kita menyusun sebuah peraturan perundang-undangan, dipotong dikit. Diharmonisasinya itu ada di Dirjen PP. Namanya Dirjen Peraturan Perundang-undangan sampai dengan peraturan itu diundangkan. Itu di Dirjen PP. Di kami penyiapan bahan dari perencanaannya, apa saja nih peraturan undang-undang yang misalnya tumpang tindih atau yang sudah tidak bisa untuk dipakai lagi, nanti kita akan lihat di sana. Dilihat, kita akan merencanakan, oh iya ini baik ada usulan dari mana, kita lakukan evaluasinya. Seperti itu. Jadi begitu ya Bapak. Jadi itulah tugasnya BPHN. Dan yang paling utama adalah selain dari tugas tadi, BPHN melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Masyarakat itu bukan cuma masyarakat bawah doang yang harus sadar hukum, tidak. Dari tingkat lini terbawah hingga lini teratas. Jadi kita berbagi
Nah, kalau untuk yang di daerah, nanti oleh para di kantor wilayah maupun Pemda setempat. Misalnya nih, Bapak ada di Aceh, tugas dan fungsinya itu ada di Kanwil Aceh Kementerian Hukum dan HAM. Terus ada juga terkait dengan pihak Pemda dan Pemkapnya. Jadi itu tugas mereka. Nanti kita berikan ada salah satu berdasarkan peraturan undang-undangannya. Gitu. Sekarang saya meminta kalau belum sama Bapak, mohon HP-nya bisa sebentar aja, kan jam 10 kita udah break ya. Jadi mohon bisa kita sharing dulu, nanti abis itu kita main HP lagi. Setuju nggak? Setuju ya. Mau minta tolong ya dikit aja ya. Ya, dikit doang ya. Dikit doang. Kalau banyak juga saya capek sih, berarti kasih ke Bapak nih tanya-tanya gitu ya. Nah, next Mbak. Nah, ini tugasnya melaksanakan pembinaan hukum nasional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita memberikan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat itu bukan mau-maunya kita, bukan dengan cara-caranya kita, bukan dengan model kita, tidak. Sudah ditentukan di dalam peraturannya. Di dalam Permenkumham nomor 41 dikatakan itu tentang organisasi dan tata cara Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu tugas dan fungsinya tadi ini dijelaskan, diuraikan bahwa BPHN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum. Dalam rangka apa? Balik lagi, dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Masyarakatnya gak tebang pilih, tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi di kalangan atas pun kita melakukan penyuluhan terkait dengan kesadaran hukum. Tugas siapa? Tugas BPHN. BPHN itu ada di pusat, sehingga untuk memberikan pemahaman hukum, baik misalnya contohnya di kementerian lembaga, di Kemensos, di Bapakla misalnya, di kepolisian misalnya, kita saling sharing bagaimana mewujudkan ASN, mewujudkan organisasi-organisasi di sana kemasyarakatan, sadar hukum juga. Jadi imbang. Di daerah kita kasih kepada Kanwil dan Pemdanya bekerja sama. Di pusat kita BPHN. Cuma ini kemarin kami hadir di sini dalam rangka tadi belum kenal dengan BPHN kan? Nah, makanya orang BPHN yang disuruh hadir ke sini. Begitu ya Bapak-bapak ya. Nah, next Mbak. Nah, ini fungsinya. Tadi sudah saya jelaskan kan? Fungsinya adalah salah satunya melakukan penyuluhan dan bantuan hukum. Next Mbak. Ini perannya. Perannya yang pertama adalah membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif. Jadi maksudnya di sini adalah kita mau menyadarkan masyarakat kan tidak seperti membalikan tangan, ya, mudah. Merubah mindset itu sangat luar biasa susahnya. Orang kalau katanya saya tidak, ketika hatinya kekeh bilang tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa itu benar. Tidak, meskipun udah dicekokin, itu tuh salah. Tapi kalau kata dia di mindsetnya itu dia bilang itu benar, tidak semudah membalikkan tangan. Jadi ketika kita merubah mindset masyarakat untuk sadar hukum saja itu akan sangat sulit. Kalau itu dikerjakan oleh BPHN sendiri, tidak akan sanggup. Nah, dari sinilah kami berusaha hadir kepada bapak-bapak, ingin mengajak seluruh masyarakat di Banda Aceh, khususnya yang ada di sini, yuk kita sharing terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga Waalaikumsalam. Jadi sehingga dari bapak yang hadir di sini bisa ketutulan dengan teman-teman atau saudara-saudara bapak di sekitarnya. Oke. Kemudian ini yang saya akan minta tolong kepada bapak ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, boleh saya lewat dikit ya? Boleh. Saya mau tanya nih,
Bapak-bapak kan sering dengar hukum gitu ya. Jelek, bagus gitu ya. Pasti ya. Saya mau tanya nih, siapa yang sanggup jawab? Nanti kita kasih applause, tepuk bareng-bareng ya untuk bisa memelekkan mata juga ya. Apa itu sih pengertian dari hukum? Yang umum aja deh, jangan hukum begini nggak usah. Yang umum aja, yang sekedar Bapak tahu. Hukum itu apa sih? Gitu. Yuk, Bapak tahu? Siapa yang tahu? Boleh coba hukum? Boleh. Apa yang sekedar dilihat tahu aja? Jangan. Di sini nggak ada salah, semua benar. Apa yang keluar dari mulut bapak-bapak saya benarkan. Ayo, semangat. Yang muda kasih apa ya? Ayo. Apa coba? Siapa yang berani coba? Berani? Wah, sini yang jagoan kita. Siap. Hukum. Ayo. Perkara yang ditetapkan keputusan hukum. Perkara yang ditetapkan berdasarkan keputusan hukum ya. Perkara jadi konteksnya ya. Bapak mau coba? Ayo, siapa lagi coba yuk? Kalau elitnya berkata definisi hukum secara umum apa sih? Gitu. Apa Bapak? Mau coba Bapak? Coba. Siapa yang berani coba? Yang depan mau coba nggak? Mau coba? Definisi hukum. Jadi sebelum kita masuk kepada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, definisi hukum itu simpel. Tapi definisi hukum yang umum ya, jadi biar dirasakan di hati. Hukum adalah suatu peraturan tertulis, ya, yang wajib dilaksanakan. Dan jika dilanggar akan terkena sanksi. Nah, gampang kan ya? Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang wajib dilaksanakan dan jika dilanggar akan terkena sanksi. Kalau undang-undang itu adalah salah satu dari peraturan. Peraturan itu, peraturan perundang-undangan terdiri dari peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan Perpres, peraturan presiden, dan peraturan dan undang-undang. Jadi itu, undang-undang adalah sebuah peraturan yang tertinggi. Kalau undang-undang ya, di bawahnya undang-undang, Perpres, PP, Permen, gitu ya, atau Pergub, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya mau minta contoh nih. Tadi kan saya udah bilang ya, hukum adalah peraturan tertulis ya yang wajib dilaksanakan dan jika dilanggar akan kena sanksi. Siapa yang berani ngasih contoh? Ya, saya suka yang begitu. Oke Bapak, siap. Contohnya di lampu merah. Itulah pelanggaran itu memang kena sanksi kita. Satu udah benar sekali itu. Contoh di lampu merah. Jika kita nerobos lampu merah, yang satu bahaya buat diri kita sendiri. Kalau kecelakaan itu beruntun, ya, apalagi dia nggak pakai helm, dia nggak bawa SIM, kena pasal berlapis. Nah, itu dia. Tuh Bapak cerdas banget ya. Jadi contoh simpel itu satu lagi Pak, kalau lalu lintas, anak yang di bawah umur dia tidak memiliki KTP, itu kalau bapaknya nih sayang sama anak ini, cinta banget dan duitnya banyak. Nak, kamu sekolah pakai motor ya nak? Dikasih, atau ayah, saya beli motor nih, teman saya punya motor. Pasti seorang ayah sama anaknya gak akan nolak. Apalagi punya duit, iya Pak ya? Bapak punya duit, anak minta motor, pasti dibeliin gak? Dibeliin. Anaknya baru 15 tahun, dibeliin, bisa naik motor. Boleh gak dipakai di jalanan? Nah, tapi
Tapi anak mana ngerti. Ayah nggak tahu, nggak ngeliatin gaya dong, wah motornya Aerox, keren, ya kan? Kalau nggak Lexi, keren deh, itu kan bisa bonceng cewek enaknya. Boleh ya Pak? Nah, dia pakai di jalan. Suatu saat ada razia. Salah nggak polisi yang melakukan razia? Tidak, karena itu tugasnya. Polisi sebagai pengayom masyarakat, melindungi siapa? Kalau dia terjadi apa-apa, kecelakaan, anak itu daya pikirnya masih labil, masih emosional. Kalau orang tua paling sedikit bawa motor itu nggak pernah sampai 60 kilometernya. 40 aja kalau motor baru dia bingung, kenceng banget. Ya kan Pak? Getar ya Pak ya, kenceng banget tuh kalau motor baru. Aerox bawa 60, secepatnya kayak gitu. Karena saya sering naik Aerox Pak, saya suka naik motor Aerox. Jadi saya sebut Aerox, ya kayak gitu. Jadi satu, pemerintah itu melindungi warga negaranya dari hal kecil. Itu anak di bawah umur tidak boleh, apalagi tidak punya SIM, karena faktor keselamatan. Nah, sekarang ada lagi di lingkungan kita, di lingkungan yang sehari-hari nih. Kalau di Jakarta terutama, di kita juga bisa. Lingkungan sehari-hari, siapa yang mau kasih contoh lagi? Boleh? Bapak mau kasih contoh? Yang gampang aja. Siapa? Yang mau kasih contoh? Yang depan mau nggak? Yang depan? Nah, contoh satu lagi di Jakarta itu, mungkin di sini juga kali ya, tapi jangan sampai di sini. Banjir, suka nggak di Aceh banjir? Enggak. Nggak ada di Aceh ya? Banjir tuh ulah siapa ya? Hah? Nah, ulah manusia. Udah manusia diatur, tapi dia nggak mau diatur. Dia sok tahu tentang ngatur diri sendiri. Akibatnya banjir. Contohnya apa? Jangan buang sampah di kali, contohnya. Ya kan? Kan ada tuh di Jakarta tuh, kalau Jakarta kalau sini mungkin pemerintah daerahnya seperti dia. Di gede-gede tuh di bantaran kali. Jangan buang sampah di kali, kalau dibuang nanti denda 500.000. Aturan bukan itu. Pergub itu, peraturan gubernur. Tapi manusia sok. Manusia kan landang sombong ya Pak ya. Padahal nggak boleh, sombong itu punya Allah. Gitu kan? Nah akhirnya dia buang. Nah yang satu dia buang. Akhirnya apa? Sampah numpuk di kali ya Pak, di sungai ya. Banjir, yang disalahin siapa Pak? Coba yang disalahin kalau banjir. Pemerintah nggak bener nih ngurusin daerah saya. Nah itu contoh kecilnya itu. Pemerintah nggak beres nih ngurusin kali aja nggak bisa banjir. Coba, benar apa benar Pak? Salah. Berarti pemerintah benar ya? Oh ya, Bapak sayang sama saya berarti Pak. Makasih. Hah? Salahnya gimana Pak? Orang buang sampah dalam kali karena nggak disediakan tempat pembuangan sampah. Oh, berarti salah Pemda dong. Nah, kalau di kita di Jakarta pasti ada yang namanya PMPA, pembuangan sampah akhir, tempat sampah akhir. Jadi kalau di kita Pak di Bantar Gebang Pak, mata memandang itu seperti gunung Kerinci tingginya Pak, tinggi banget itu sampah Pak. Kalau ya, makanya di sini pasti di sini ada tukang sampah nggak Pak? Di sini ada tukang sampah. Nah, Bapak bayar tukang sampah apa dibakar? Nah, dua-duanya bagus. Itu Pak. Jadi kalau tadi Bapak nggak ada tempat sampah, Bapak manggil tukang sampah, digantungin sampah itu, tiap bulan bayar tukang sampah, nggak akan banjir Pak. Tapi kalau Bapak tadi mau dibakar, lihat kondisi lingkungan sekitarnya. Pasti kan lahannya luas ya Pak ya, punya kebun. Di Jakarta mah rumahnya nempel-nempel Pak.
tanah sedikit dijadiin rumah sama dia. Saya lihat nih mata memandang, bagus tuh, banyak perkebunan, banyak apa, buang sampah nggak apa-apa kan, dia naburnya kan tidak kena satu rumah dengan yang rumah yang lain berjarakan kan, jadi polusi tidak langsung masuk ke bapak kan, nah itu masih bisa. Nah kalau misalnya udah ada fasilitas sampah bakal seperti itu, tetap buang ke kali, ke sungai, yang satu ada fasilitas tukang sampah ini gak akan buang di kali, pasti dia akan masuk ke truk pembuangan sampah yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir, gitu ya Pak ya. Nah jadi kita sama-sama, pemerintah menyayangi warga negaranya, berikanlah kasih sayang kepada kita. Jadi intinya kita saling-saling yang namanya masuk kepada kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum apa sih? Boleh nggak saya nanya nih sama bapak-bapak, apa sih kesadaran hukum itu? Apa ya? Baik Mbak. Terus Mbak. Nah ini, kita masuk kepada kesadaran hukum. Jadi ketika kita seorang manusia atau individu, kesadaran hukum itu wajib lahir dari diri kita sendiri. Di hati kita tulus mau sadar. Karena ketika kita sadar sedikit aja punya rasa kesadaran hukum, akan menyelamatkan kita. Yang pertama tadi, lalu lintas, kita akan selamat, gak kena tilang, gak buang duit, anak selamat, tentram di rumah, gak pikiran kemana-mana. Sampah juga sama. Saya kasih contoh simpel-simpel ya. Kalau yang berat-berat nanti saya jawabnya bingung gitu. Nah, jadi kesadaran hukum adalah kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi, bapak-bapak di sini ketika memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, bapak yang pertama adalah harus masuk ke dalam hati dulu, ke dalam diri kita sendiri. Jangan kita nih dipandang sama masyarakat. Kita ini orang-orang yang sangat menjadi diketuakan ya Pak ya. Nah, dihormati sama masyarakat. Tapi kita tidak mencontohkan perbuatan tidak sadar hukum. Lama-lama orang yang melihat Bapak bukan simpatik, tapi benci. Benar nggak Pak? Nah, jadi saya di sini memohon nih pada bapak-bapak semua, yuk kita tumbuhkan sedikit kita rasa kesadaran hukum kita. Simpel saja tadi perbuatan sehari-hari seperti itu. Nah, ketika bapak telah memiliki kesadaran hukum itu, bapak pasti akan lama-lama mengimplementasikan. Bapak akan jadi orang yang dihargai sama orang, itu pasti. Contoh, bapak sudah punya kesadaran hukum. Yang muda-muda lagi diri di depan, yang tua-tua lagi duduk hadap-hadapan. Ini jalan, ya. Ketika kita memiliki kesadaran hukum tentang etika, ya, anak muda ini nggak jalan begini. Nah, bapak yang tua kepingin nggak sama anak itu. Kalau kata orang Jawa, kamu nggak punya unggah-ungguh ya nak. Kalau kata orang Indonesia, tata krama kamu di mana? Karena dia nggak punya kesadaran hukum terkait etika dia, moralnya nol, tidak menghargai orang tua. Waalaikumsalam. Nah itu. Jadi ketika kita yang muda punya rasa kesadaran hukum kepada masyarakat itu kita contohkan ke orang tua ya. Jalan pasti dia akan membuka permisi. Pasti yang belakangnya akan ngikutin nggak? Ngikutin.
lama-lama orang tua ini, apalagi dia ketua yang DPD ya, perwakilan daerah yang dihormati gitu ya, anak muda ini, yang tua akan simpati sama dia. Dan itu dari etika, belum lagi nanti kecerdasannya dia terkait dengan mengerti tentang hukum, memahami hukum, dia implementasikan ke dalam ketika dia menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Sempurna anak itu. Pasti orang tua itu akan mengangkat anak itu, ya silakan kamu. Orang tua pasti akan begitu. Karena dia melihat potensi anak ini dari attitude-nya yang pintar, kecerdasannya pun pintar. Nah, kalau yang muda boleh ngalah dikit untuk itu. Karena apa? Yang menilai orang tua. Orang tua nggak akan pernah dia mau berduduk pada posisi itu. Tidak. Pasti dia akan serahkan ke anak muda itu. Ketika dua potensi itu dimilikinya. Nah, memiliki potensi itu harus lahir dari diri dia sendiri dulu. Kesadaran hukum yang terendah dulu, baru dia meningkat kepada memiliki kepatuhan hukum. Nah, saya boleh ulang dong. Kesadaran hukum yang dimiliki itu adalah sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum. Sudah cerita banyak ya. Ada yang punya masukan nggak sama saya atau mau cerita? Saya begini loh di wilayah saya begini loh di wilayah saya mau dengerin. Jangan saya doang yang cerita. Siapa ya? Ayo kita bercerita, cerita tentang saya punya cerita aja. Maksudnya saya punya nih di kampung saya ada anak yang seperti ini, orang tua yang seperti ini. Nanti kita saling apa ya? Oh bisa mengerti kan? Oh ternyata di kampung sana belum punya kesadaran seperti ini. Jadi di kampung ini punya kesadaran seperti ini. Kita bisa saling mengisi. Siapa yang mau cerita? Yang muda, coba. Yang muda, cerita yang muda. Ayo cerita tentang di kampungnya. Pegang dong. Ayo, saya cerita ya. Ada banyak tentang pengalaman saya. Anak-anak itu yang sopannya seperti apa, etikanya seperti apa, pintarnya seperti apa. Yuk. Ayo. Ayo cerita dong. Gak apa-apa, nanti berbagi sama teman-temannya kan. Kan ini kan beda apa? Satu kecamatan tapi beda. Menurut Ibu, Sambo itu sadar hukum apa enggak? Saya mau Sambo ya. Ya, Sambo dan adik-adiknya. Ya. Sadar hukum apa enggak? Ya, siap Sambo. Sambo tahu hukum. Tapi belum sadar hukum. Nah, dia tidak sadar hukum. Ya. Itu dia. Kita boleh ngomong gitu, Pak. Ya, kalau dia punya kesadaran, dia tidak melakukan. Karena dia menceroboskan dirinya dia sendiri. Makanya nggak patut untuk diikuti. Nah, itu Pak simpelnya. Orang yang tahu hukum. Nah, makanya Pak, kita di Kementerian Hukum dan HAM tadi untuk tingkat daerah kita melaksanakan penyuluhan hukum dari Kanwil. Kami di Kementerian Hukum dan HAM Pusat kita melakukan penyuluhan hukum kepada lembaga, baik itu di Mahkamah Agung, di kepolisian. Cuma tadi yang awal saya bilang membangkitkan mindset dan merubah kesadaran hukum, tidak seperti membalikan tangan. Jadi mulut ini sudah berbusa, ilmu ini sudah berbagi, tidak didapatkan oleh orang itu, kita memaksa. Kita nggak bisa memaksa. Yang harus dipaksa adalah hukum memaksa dia. Dia dihukum mati dan harus dia terima itu. Sekarang masih ada perhitungan berapa bulan untuk dia banding, karena di dalam peraturan boleh kita banding. Nanti terakhir akan diumumkan di masyarakat. Kalau ujungnya bebas itu gimana? Nggak bisa, aturan nggak bisa Pak. Kalau aturan itu nanti Bapak tinggal lihat keputusan hakim yang memutuskan kalau dia bebas, masyarakat bisa hadir di sana karena pengadilan dia itu terbuka. Bisa hadir tapi nggak bisa masuk. Kan kalau itu kan ruangan itu Pak kan kapasitasnya memang ada ditentukan. Jadi ya boleh.
kalau dalam masyarakat di persidangan itu kan kalau kita kuotanya 100 orang, kalau 500 orang kan nggak mungkin. Jadi pakai apa, layar ya biasanya seperti itu di pengadilan. Jadi itu Pak, dia dipaksa karena hukum. Dia sadar kita sudah memberikan penyuluhan hukum. Kesadaran hukum itu lahir dari diri sendiri. Siapa Pak? Kita ada di belakang, mau cerita atau mau diskusi, boleh ya? Ini mungkin tentang hukum. Selagi hukum masih bisa adil, masih banyak yang melanggar. Nah, apalagi pejabat-pejabat tinggi. Maaf ya Kak. Kapan bagaimana cara menyadarkan orang yang di bawah sedangkan yang di atas masih bisa Belum sadar. Bapak, ini pertanyaannya luar biasa. Ini sebenarnya bukan saya yang jawab. Ini yang jawab harusnya kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Saya cuma menyampaikan, yuk masyarakat sadar dengan hukum. Karena sadar hukum itu aja sudah mati susahnya Pak. Iya Pak enggak? Tuh ya. Nah, tadi Bapak bilang jual beli hukum. Intinya kayak gitu kan? selagi hukum masih bisa dibeli. Iya, itu namanya jual beli hukum Pak. Iya. Nah, sekarang iya kan hukum bagian bukannya kan dibeli kan jual beli dong. Saya dapat duit dari Bapak. Kita ini aja kalau enak kan santai-santai ya Pak ya. Nah gini Pak, kenapa itu terjadi? Balik lagi tadi, kesadaran hukum tidak ada, tapi hukum itu sudah ada aturannya. Nah, kalau yang namanya jaksa mempermainkan itu sudah mereka yang saya bilang tadi membuat kesadaran hukum baik itu kepada petinggi, baik itu kepada masyarakat yang di bawah, itu sudah kita lakukan. Dan paling tidak efek jeras fisiologis itu sudah ada Pak. Semua pejabat yang main korupsi, narkoba, baik itu mulai dari kalangan bawah sampai artis dan lain sebagainya, dia tetap masuk sel, tetap dikena hukuman, tidak ada yang mendaftar hukuman. Sekarang Pak, satu yang harus Bapak ingat, ketika orang masuk sel, secara psikologis itu mati Pak. Kenapa mati? Dia nggak punya malu, yang nggak mati. Yang nggak punya pikiran, dia nggak mati. Mereka anak punya anak. Anaknya itu terbebani Pak. Dengan apa? Ayah saya koruptor, ayah saya maling, ayah saya pemburu. Itu anaknya. Saya kalau mau ngomong yang baca cerita anaknya Sambo itu sudah tertekan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai hukum itu tetap berlaku Pak. Kalau Bapak bilang jual beli hukum, asalnya seperti itu adalah oknum. Tidak semua pejabat di kejaksaan, mereka di kehakiman, di hakim gitu ya, dia memperlakukan itu. Tidak. Se-ekstrim-ekstrimnya kejadian itu tetap ada hukumannya. Dia masuk bui, yang di luar itu menderitanya 1000 kali menderita Pak. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ini sudah jelek ya, kalau misalnya masuk bui yang malu satu keluarga apa sekampung? Hah? Lah, istri bapak gak malu? Istri bapak gak malu kalau bapak masuk bui? Kalau ada duit nggak masuk Bu. Wah, berarti istri bapak gak punya rasa cinta sama bapak. Gawat ini. Bapak istrinya ketika bapak punya duit doang dia sayang luluin ya. Giliran bapak masuk bui, bodo amat gitu ya Pak ya. Waduh gawat Pak. Aduh perempuan di sini begitu ya. Aduh jangan. Aduh jangan ya Allah. Tapi itu tadi, tingkatkan kesadaran hukum di diri kita sehingga tidak bersentuhan dengan hukum. Jangan sampai ya Pak bersentuhan dengan hukum, amit-amit. Gitu ya Pak ya. Oke, sekarang kesadaran hukum sudah paham ya Pak? Kesadaran hukum definisinya terakhir. Kita memiliki kesadaran terkait larangan terhadap apa yang ada di dalam peraturan. Misalnya peraturan daerah nih ya.
parkir bayar. Ya, itu ada, masuk mall bayar misalnya, masuk pertokoan bayar, parkir. Tapi parkir resmi ya Pak, yang ada palang-palang gitu. Kalau parkir ya, kita kembalikan lagi kepada mereka. Kalau Bapak tahu-tahu nerabas itu palangnya yang buka tutup begini, ya Bapak kena sanksi. Itu salah satunya. Jadi kesadaran hukum itu dilahirkan dari diri sendiri. Oke, sekarang saya mau bicara. Kesadaran hukum ini dilakukan mulai dari lini terbawah, yaitu di keluarga. Nah, saya mau minta contoh nih. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di keluarga, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak terhadap anak dan istri? Apakah bapak membuat aturan? Ataukah bapak meliarkan anak dan istri bapak melakukan seenaknya di dalam rumah tangga? Atau seperti apa? Boleh kasih masukan ke saya. Seperti apa? Apakah ada aturan? Apakah bapak tidak mempunyai aturan? Nanti kita kaitkan dengan kesadaran hukum. Siapa? Bapak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesadaran hukum yang pertama kepada orang tua. Siap, orang tua. Orang tua misalnya enggak hukum udah ditaati, anaknya tetap ditaati. Oke. Orang tua punya gimana tadi Pak? Orang tua Udah ditaati hukum, harus taat hukum. anaknya mesti Taat hukum, oke, ya. Saya mau secara luas lagi. Orang tua taat hukum memberikan aturan kepada anaknya kayak apa contohnya Pak? Contohnya sebab orang tua udah dilakukan ini, anaknya tetap diikut orang tua. Oh gitu. Tapi kalau orang tua kadang macam-macam anak tetap begitu. Oh, jadi apa orang tua sebagai role model, kasarnya gitu ya. Nah, secara gamblang mungkin begini enggak ya? Misalnya orang tua punya aturan terhadap anaknya. Nah, kamu jam 9 malam harus wajib ada di rumah. Jam 8 harus ngaji. Nah, jam 8 harus ngaji. Habis maghrib sampai isya kamu duduk ngaji di surau. Misalnya. Istri, kalau mau pergi pamit. Kalau nggak pamit, kamu tahu sendiri aturannya. Misalnya kamu kena marah dan lain sebagainya. Benar nggak Pak? Itu apa namanya Pak? Aturan. Tuh. Tapi ada sebaliknya lagi. Misalnya kita peraturan kepada anak, tapi orang tua enggak kerja, makanya di situ anak ikut orang tua juga. Orang tua nggak kerja maksudnya nggak cari nafkah? Aturannya sholat nak, tapi orang tua enggak sholat. Oh ya iyalah. Oh orang tua itu adalah panutan bagi anaknya. Apa yang dilakukan orang tuanya penjudi, anaknya juga penjudi Pak. Itu pasti. Makanya kesadaran hukum masyarakat dilakukan dari orang terkecil yaitu keluarga. Keluarga itu yang kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya brengsek, mana mungkin anak istrinya benar? Gak mungkin Pak. Berarti kita paling tidak menyadarkan keluarga itu kita dulu contohnya gitu Pak. Jadi bapak nih bekerja keras atau bapak apapun, palu gada, apa lu minta gua ada, gua kerjain semuanya demi anak dan istri ya Pak ya. Nah, ketika kita sudah bekerja jungkir balik kasarnya, kita punya aturan. Nah, agar kamu nanti di kemudian hari kamu menjadi anak yang patuh, anak yang santun sama orang tua, hidup kamu mapan dan sejahtera. Bapak contohnya jangan seperti bapak, tapi kamu sekolah yang benar, belajar yang benar, pasti anak itu akan sayang dan cinta sama orang tuanya. Itu aturan. Aturan di keluarga saja. Kalau punya aturan dilanggar, bapaknya kesel apa enggak? Nah, kesel ya. Sama, akan diberi sanksi enggak? Nah, diberi. Paling tidak kamu nggak dikasih uang jajan dan kamu nggak boleh keluar rumah. Benar nggak Pak? Nah,
Kalau bapak sayang sama anak, itu harus. Sama seperti pemerintah. Pemerintah sayang kepada warganya. Contoh kecil tadi, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, pasti ditilang. Karena apa? Sayang dia. Kalau dia jatuh kebentur palanya bisa pecah, mati dia. Kalau takdirnya mati ya Pak. Kalau takdirnya geger otak doang, seumur hidup itu orang nggak bisa punya. Gimana sih kalau orang geger otak ya? Sayang. Makanya helm itu wajib. SIM itu wajib. Karena apa? Usia anak di bawah dari usia 18, pikirannya belum panjang. Masih nafsu ya Pak ya, marah senangnya ya, ngebut senangnya ya, pakai motor yang racing, wow, udah kayak orang punya kuping sendiri, bener nggak? Nah, kalau orang tua yang kayak punya begitu, itu bukan orang tua. Kesadaran hukumnya nol. Karena kita mau membangun kesadaran di hukum itu dimulai dari keluar diri kita sendiri. Di lini terkecil adalah keluarga. Oke, sekarang kita masuk. Kalau kita udah sadar terhadap hukum, kesadaran hukumnya, kita masuk kepada jenjang yang lebih tertinggi. Yang tinggi. Ya, siap, boleh. Perbedaannya antara hukum nasional dengan hukum daerah. Hukum daerah, hukum adat ya? Ya. Seperti itu kanun wilayah kalau di Aceh. Oh gitu. Hukum adat ya Pak. Kalau itu bertentangan dengan hukum nasional, yang mana yang didahulukan? Kita contohnya kita ambil hukum waris siapa ya? Hukum waris ya. Indonesia adalah mayoritas negaranya warganya Muslim, ya. Pemerintah membuat hukum waris terkait masuk ke dalam kompilasi hukum Islam. Namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Di mana kompilasi hukum Islam itu mengatur semua siapa itu waris dan lain sebagainya, ya. Kalau waris itu di dalam hukum adat ada hukum adatnya, kita sebagai orang Islam kita melihat dua sisi, ya. Kalau sisi di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13 dan 176, di situ jelas pembagian waris itu berdasarkan ketentuan yang sudah, misalnya punya anak 2 nih, laki-laki 1, perempuan 1. Bagiannya kan yang anak laki 2, yang anak perempuan 1, itu waris siapa ya? Tapi kalau di Sumatera ya atau di Padang ya beda ya. Perempuan itu banyak, laki-laki dikit ya Pak ya. Nah, kita kalau mau berbicara terkait dengan hukum konvensional tadi dengan hukum adat, pembandingnya adalah kita lihat di Al-Quran. Contoh hukum, saya ngomong hukum waris siapa ya? Kalau hukum lainnya saya belum berani dulu ngomong nih ya, nanti saya takut salah. Nah, ketika kita melihat ketentuannya seperti itu, hanya di Al-Quran lah itu yang paling benar. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam sudah mengadop di surat An-Nisa tadi. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya kalau nggak salah sama 76. Boleh nanti kita sama-sama buka, kalau saya salah mungkin saya hanya manusia sebatas yang bisa bacanya itu. Nah, itu Pak, itu jelas sama. Nah, kalau hukum adat itu ngekeh pada yang tadi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, lebih baik kita mengikuti yang sudah tertera jelas-jelas. Karena apa? Karena Islam itu adil. Kenapa laki-laki itu banyak? Secara umum, saya nggak ngomong secara khusus ya Pak ya. Secara umum beban laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Ya, nah itu contohnya Pak. Kalau masuk Bapak, apalagi? Peraturan daerah. Oh, peraturan daerah. Bukan hukum adat ya? Seperti kalau di Aceh ini ada hukum jinayah, kanun jinayah namanya. Itu kalau kita bandingkan dengan hukum nasional itu kan bertentangan. Seperti raja, orang tawa gitu. Ya, itu kan bertentangan. Jadi siapa yang lebih didahulukan? Oke, siap. Kita berpatokan pada HAM. Nah, kalau saya bilang hukum adat itu salah, jangan tersinggung, ya kan? Karena
Indonesia itu menghargai satu nyawa yang hilang. Nah, kalau rajam tadi ketentuannya, memang di Al-Quran orang yang berzina dirajam, orang yang membunuh dipotong, gitu ya Pak. Tapi karena kita adalah memiliki Indonesia itu negara HAM juga, menghargai hak asasi manusia untuk bisa hidup. Nah, makanya dikasih Pak, ada hukuman seumur hidup, ada hukuman mati. Nah, itu jadi tergantung nanti ketika penyidikannya itu seperti apa. Nah, kalau dibilang kita harus pakai hukum adat, kita negara Indonesia. Ya tadi itu Pak, memiliki HAM. Nah, kita bukan negara Islam. Kalau saya bilang begitu, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Maaf banget ya, nanti ibu ini jahat nih, nggak bela Islam. Jangan gitu ya. Saya takut nanti pulang saya dicegat karena ibu ini nggak saya Islam. Saya orang Islam Pak, ya Allah. Suami saya itu Pak, mualaf. Makanya saya seneng banget Pak. Alhamdulillah saya punya tabungan ya Pak. Bener nggak kalau suami itu mualaf kita punya tabungan ya Pak ya. Makanya saya sayang sekali. Agamanya suami saya lebih baik daripada saya. Dia hari ngaji dan lain sebagainya. Saya masih keliling cari duit. Nah, meskipun dia juga cari duit ya Pak, ya Allah saya enggak. Nah jadi gitu Pak. Indonesia adalah negara hukum. Indonesia mempunyai aturan hukum. Indonesia walaupun mayoritas ini adalah orang Islam, mungkin sekarang 85 orang Islam, 15 orang non-Islam, tapi kita bukan negara Islam. Jika kita negara Islam, pakai aturannya aturan Islam. Nah, gitu. Tapi kan kalau di PP pemerintah Ya, kan ya. ada cara apa itu cara program produk hukum ada daerah kan? Itu di hukum nasional kan ada Ada, ada. tapi kalau di Aceh mau dibentuk itu kan hak istimewa, seharusnya itu tidak melanggar hukum. Gini Pak, DKI Jakarta kan juga daerah khusus istimewa. Sama, Jogja juga daerah khusus istimewa. Nah, ketentuannya tadi, kalau yang hukum rajam seperti itu, kita ngambil hukum rajam dulu ya, jangan hukum yang lain-lain. Kita dibalik lagi, Indonesia negara HAM, Indonesia bukan negara Islam. Jadi, ketika hukum kita memakai hukum ketika kita berzina di hukum rajam, itu belum masuk ke Indonesia Pak. Jadi intinya seperti itu. Kalau Indonesia itu memakai hukum Islam, buang semuanya, pakailah hukum ketentuan Al-Quran, gitu Pak. Ya